Kang Guru tuh kan sering bilang gini Kang, kurang lebih ya statementnya, mohon diralat kalau salah, bahwa demokrasi itu sebenarnya atau sistem demokrasi itu sebenarnya nggak cocok atau kurang cocok dengan Indonesia, kurang lebih seperti itu ya Kang ya, kalau saya. Oh, betul ya. Nah itu gimana Kang? Mohon penjelasannya. Seluruh sistem politik itu nggak cocok buat Indonesia. Seluruh sistem politik. Seluruh sistem, karena seluruh sistem itu sistem politik itu basisnya adalah ideologi biasanya loh ya. Nah, dan ideologi itu sebenarnya tidak berbasis pada sains, tidak berbasis pada penelitian terhadap satu negara cocoknya apa gitu, enggak. Jadi misalkan apakah Indonesia ditelaah dulu secara saintis mana yang paling cocok dengan sistem ini, kan nggak pernah ada. Jadi sebenarnya yang ada itu adalah ideologi, dan ideologi itu sebenarnya adalah sistem moral dari orang-orang moralis sebenarnya. Jadi ideologi itu yang saya bilang tadi itu bukan sains. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita berbicara soal ideologi politik, nanti namanya adalah demokrasi, nanti muncul anarki, nanti muncul fasisme misalkan, atau komunisme, atau misalkan ya liberalisme dan sebagainya, atau sesuatu yang dianggap bagian atau dianggap dari falsafah politik. Itu sebenarnya topeng, itu gimmick, itu bohong-bohongan. Gak pernah ada yang seperti itu. Yang ada itu realitasnya di dunia politik itu dari dulu selalu sama, yaitu pihak yang kuat menguasai pihak yang lemah. Itu rumusan paling dasar dari politik itu, dan gak bisa pindah. Nah, adapun demokrasi apa itu cuma topeng semuanya. Jadi misalkan demokrasi itu apa katanya, kehendak pemerintahan di bawah pimpinan rakyat gitu kan? Itu nggak pernah terjadi sepanjang sejarah penerapan demokrasi, tidak pernah terjadi yang seperti itu. Dimanapun ya Kang? Dimanapun yang terjadi itu adalah, sering saya sampaikan, yang terjadi itu adalah rakyat direkayasa agar memilih satu tokoh tertentu. Siapa yang merekayasanya? Ya orang-orang besar. Jadi kalau misalkan kita adain pemilu, kan sebenarnya kita tidak pernah tahu, tidak pernah kenal sama sosok yang dicalonkan itu. Sosok yang dicalonkan itu kemudian memiliki kendaraan politik yang memperkenalkan kepada kita, mempropagandakan kepada kita, dan apa sebagainya. Maaf. Dan akhirnya mereka pun secara sengaja sering mengatakan dan berulang-ulang, target perolehan suara kami di sini adalah sekian persen. Target pemilih untuk partai kami di sini adalah sekian persen. Artinya kita rakyat itu adalah objek. Betul. Iya, objek dari mereka, subjeknya mereka cari. Jadi saya pengen target ini di sini. Jadi suara kita itu sebenarnya adalah objek dari mereka mereka dapat suara kita berapa persen di sini, berapa persen. Mereka mempengaruhi kita sekuat apa di sini, targetnya sekian persen kan. Betul. Jadi sebenarnya bukan kita yang memilih presiden, bukan kita yang memilih perwakilan kita, tapi mereka yang merekayasa kita agar memilih tokoh-tokoh yang mereka ajukan. Dan sebenarnya seperti itu demokrasi seperti itu. Dan kalau misalkan kita kembangkan lebih jauh lagi, maka demokrasi itu sebenarnya juga secara real itu sebenarnya adalah, boleh nggak sih bahasanya kasar? Boleh, bebas di sini. Itu semacam pelacuran akbar gitu. Jadi pelacuran akbar itu maksudnya gini. Jadi calon-calon, ya anggaplah ini mah sebuah metafora lah, anggaplah ya. Jadi calon-calon dari negeri Wakanda, dari negeri mana gitu ya, dijajarin di depan para pengusaha besar. Terus si partai politik ngomong, Pak pengusaha ini dipresentasikan, kalau calon ini dicintai sama rakyat. Tapi track recordnya sebagian mungkin kalau diekspos sama lawan politik jadi jelek. Jadi Bapak mau membiayai dia atau enggak? Atau ini aja Pak. Nah kalau yang ini belum dikenal sama masyarakat tapi track recordnya baik. Nah kalau yang ini Pak, jadi partai politik itu menawarkan kepada pengusaha-pengusaha, pada pemegang kekuatan uang gitu, untuk ini aja. Nah itu kan sebenarnya mekanisme dalam demokrasi itu seperti itu kan pada dasarnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena secara historis demokrasi itu dimulai dari kegagalan. Demokrasi itu, jadi ceritanya gini, dulu itu yang paling berkuasa itu adalah kepala penguasa. Penguasa berhak melakukan apapun terhadap rakyatnya. Raja-raja ya dulu. Betul. Bisa baik, bisa jahat. Tetapi baik dan jahatnya itu nggak bisa dikontrol sama pihak lain. Kan raja ada yang baik, ada yang jahat kan. Tapi nggak bisa dikontrol, mau baiknya kayak gimana, jahatnya kayak gimana, nggak bisa dikontrol sama pihak lain. Akhirnya
Kemudian orang-orang bersepakat untuk runtuhkan saja sistem yang seperti itu karena tidak bisa dikontrol. Kemudian kita batasi kekuasaan orang-orang tinggi itu para raja gitu kan. Ya, ya. Akhirnya raja dibatasi semuanya oleh konstitusi, oleh apa, sehingga sekarang hampir tidak ada negara yang menerapkan monarki absolut atau pemerintahan totaliter, hampir tidak ada. Benar kan seperti itu? Betul. Termasuk Inggris juga kan? Iya, Nah, itu monarki konstitusional. Tapi ketemu nggak kegagalannya di situ? Kegagalannya ketemu nggak? Saya masih bingung nih kalau Kegagalannya adalah ketika para penguasa dibatasi kekuasaannya, para pemegang modal, pemegang uang justru malah dipersilahkan sebebas-bebasnya untuk mendapatkan uang tanpa batas. Karena demokrasi itu sama dengan kapitalisme. Kalau bahasanya adalah ekonomi kan? Iya kan, kelanjutannya kan ada. Jadi itu kaitannya ke sana gitu. Nah, jadi ketika liberalisme atau kapitalisme ekonomi itu dipersilahkan, mereka orang-orang kaya itu dipersilahkan memiliki kekayaan tanpa batas. Dulu dibatasi sama raja. ya dulu Para bangsawan, orang-orang paling kaya itu dibatasi sama raja kekayaannya karena raja berhak untuk membunuh, dan karena itu tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan raja dengan uang sebanyak apapun. Karena uang sebanyak apapun tidak bisa memiliki hak untuk membunuh. Raja memiliki. Gitu kan? Nah, sekarang rajanya dibatasi, orang-orang tidak dibatasi untuk memiliki kekayaan sebesar-besarnya. Nah, karena itu, maka si orang-orang yang sangat kaya ini pada akhirnya menguasai politik. Karena rajanya sudah dibatasi, mereka yang berkuasa. Dan ketika mereka yang sudah berkuasa, kita benar-benar tidak bisa dikontrol. Mereka benar-benar tidak bisa dikontrol. Karena apa? Karena kita membutuhkan uang mereka. Bisakah kita mengontrol seseorang atau satu pihak tertentu yang kita tergantung pada dia? Kan nggak bisa. Jadi kalau raja dulu maksa, kita nggak tergantung sama raja sebenarnya di zaman dulu tuh. Cuman raja tuh memiliki hak penuh. Nah sekarang kita misalkan mau protes sama orang paling kaya gitu. Kurang ajar elit global, kita kembalikan kepada people power misalkan yang seperti itu. Seluruh people power mau ngomong aja itu karena digaji sama orang-orang besar itu. Nah, kita mau protes sama orang-orang besar, kita nggak bisa. Karena itu kita nggak bisa mengontrol orang-orang yang sangat kaya raya itu. Dan orang-orang yang sangat kaya raya itulah yang mengontrol politik kita. Di dunia demokrasi itu bohongan. Seperti tadi itu gimmick doang. Cuman yang membedakannya itu adalah kalau dulu penguasanya itu adalah raja atau bangsawan atau yang semacam itu, sekarang itu adalah seseorang yang bahkan kita tidak bisa melihat wajahnya, kita tidak bisa menakar kekayaannya, kita hanya tahu bahwa kita tergantung padanya. jadi semacam invisible hand gitu ya Kang? Nggak kelihatan gitu. Konsep beda invisible hand, tapi kalau misalkan dibuat konsepsi baru misalkan untuk diksi ini iya cocok. Jadi mereka itu tidak bisa kita sentuh, bahkan tidak bisa kita lihat. Jadi kalau misalkan majalah Forbes setiap tahun misalkan menunjukkan bahwa daftar orang paling kaya di dunia dengan harta kekayaan sekian gitu kan, itu kan nggak bisa sebenarnya, itu bohongan. Bohongan dalam artian orang-orang paling kaya itu mereka cukup memiliki kekayaan sampai dia mampu membayar orang untuk menyembunyikan harta kekayaannya. Oh. Makanya ya Panama Paper misalkan, itu orang-orang paling kaya di dunia misalkan itu menyembunyikan kekayaannya demi mengurangi tuntutan pajak pada mereka. Itu ada berapa yang dibongkar di situ kan, banyak orang di situ. Nah, ya walaupun banyak juga yang membantah, misalkan Pak Luhut gitu misalkan membantah gitu. Ya hak dia dan mungkin saja memang beliau yang benar gitu. Tapi intinya adalah orang-orang kaya itu bahkan memiliki akses untuk harta kekayaannya tidak bisa kita ketahui.